Halo semua, kembali lagi di kelas Revit. Sekarang adalah part kedua untuk cara membuat pintu parametrik. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara membuat kusen. Sekarang kita lanjut ke tahapan pembuatan daun pintu, profil, dan handle dari si pintu. Oke, untuk membuat daun pintu kita bisa langsung ke create, menu bar create, kemudian pilih extrusion. Kita akan menggunakan floor plan bagian ref level sebagai view untuk menggambar. Sini saya menggunakan rectangle untuk penggambaran si daun pintunya. Kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, supaya daun pintunya nanti terikat ke setiap reference plane yang ada, maka di sini kita kunci semua. Jadi ketika ada perubahan di kusen, maka nantinya si daun pintu akan mengikut. Kemudian kita finish edit. Untuk extrusion end-nya kita biarkan dulu ya. Kita finish edit. Kemudian untuk melihat ketinggian dari si pintu bisa kita lihat di 3D view. Ini kita perhatikan sekarang posisinya masih terlalu rendah ya, kita tarik saja, klik kiri tahan sampai ke batas atas. Oke, pastikan ini sampai menutup gap yang ada. Setelah itu ada gembok, kita kunci juga supaya nanti batas atasnya juga mengikut jika ada perubahan di ketinggian si pintu ya, ketinggian keseluruhan, maka nanti daun pintunya akan ikut naik ke atas atau turun ke bawah. Oke, sekarang kita sudah punya daun pintu sama kusen. Selanjutnya daun pintu kalau cuma satu polosan gini kan terlihat tidak menarik. Kita akan berikan hiasan berupa profil. Nah, untuk membuat profil kita bisa membuat garis ini ya, reference plane, baik itu via exterior atau interior view di bagian elevation. Di sini karena pintu ini mepet ke bagian interior, kalau kalian perhatikan di sini ya, diklik ini kan ada tulisan interior, artinya pintu ini dia mepet di dinding bagian interior, maka view-nya saya ambil yang interior. Oke, sini sudah terlihat. Nah, untuk profil yang akan kita buat, kita akan lihat di ini ya. Ini adalah pintu yang nantinya akan kita buat. Untuk membuat profil ini, yang harus kita siapkan itu ada beberapa reference plane. Kita ke interior dulu, kemudian klik create menu bar, lalu reference plane. Nah, di sini kita perlu membuat beberapa garis reference plane ya. Satu di sini, kemudian kita buat satu lagi di sini, lalu di bagian atas sini satu, dan di bagian bawah satu lagi. Jadi ada 4 reference plane tambahan. Nantinya ini akan menjadi parameter dari si profil. Kemudian kita perlu menambah satu lagi, hampir kelupaan, di sini harus ada satu tambahan lagi. Fungsi dari garisan di tengah ini nanti
ini akan kita jadikan acuan supaya pembagian antara dari tengah ke bawah sama dari tengah ke atas itu seimbang ya, biar nanti jangan sampai ketika kita mengedit profil itu cuma naik ke atas tapi yang bawah tidak ikut bergeser, sehingga nanti tidak seimbang antara batas atas profil sama batas bawah si profil. Nah, ini kita perlu buat dimension ya, langsung diklik ya. Jadi ini kita buatnya satu kesatuan, bukan yang sendiri-sendiri, kita langsung buat satu kesatuan. Kemudian di sini ada equal yang dicoret, ini kita klik, kan nanti antara yang atas sama yang bawah nilainya akan pasti selalu sama. Kemudian kita lanjut lagi, klik membuat ini lagi ya, align dimension, klik di reference plane atas sama di reference bawah, kemudian kita klik kiri di sini. Nah, dimension yang ini kita jadikan sebuah parameter baru, namanya adalah tinggi profil. Lalu posisinya di group dimension, lalu kita oke. Ini kita rubah ke yang linear 2 supaya lebih kecil. Oke, selanjutnya kita juga perlu membuat ini, si center ini biar dia tidak bergeser-geser. Ini kan kalau sekarang misalkan ini saya ganti jadi tinggi profil ya, saya ubah jadi 1500. Nah, posisinya yang atas diem, yang bawah ini bergeser. Padahal kan kita pengen tengah ini tetap ada di sini, yang bergerak yang atas sama yang bawah. Ini karena yang di tengah belum kunci, jadi dia ikut bergeser. Nah, supaya si tengah ini menjadi tidak bergeser atau terkunci, kita perlu buat sebuah parameter baru. Jadi kita klik reference plane yang di tengah, kemudian klik reference plane yang di lantai. Kalau sudah, kita klik dimensionnya, kemudian create parameter, kita beri nama ini titik tengah pintu. Oke, untuk parameter yang ini kita jadikan sebagai hanya informasi, sehingga grupnya kita pindahkan ke other. Lalu oke. Nah, supaya titik tengah pintu ini tidak menjadi constraint yang bermasalah, di sini kita beri rumus. Rumusnya itu adalah height, hanya harus besar. Jadi penulisan ini harus sama persis dengan yang ada di sini. Kalau ada beda besar kecil huruf, ada beda spasi, itu dia akan tidak mau. Dibagi dua, karena kita kan maunya ini titik tengah pintu itu bernilai separuh dari tinggi pintu. Ya, dia otomatis akan membuat spasi oleh sistem ya. Jadi kita nggak perlu ngasih spasi tadi. Lalu oke. Nah, sekarang kita cek dulu apakah rumus ini ada yang bermasalah atau tidak. Tinggi dari pintunya kita coba rubah jadi 2100. Oke. Di sini titik tengahnya berubah jadi 1050. Berarti dia sudah sudah mengikuti aturan yang sudah kita buat. Kalau tinggi pintunya segini, maka dia akan berubah menjadi segini nilainya. Berarti rumus yang sudah kita buat itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita juga perlu membuat parameter baru ya. Jadi kita bikin dimension baru lagi untuk
menentukan membuat parameter lebar dari si profil pintu. Jadi kita klik di reference pertama, ini sebelah kiri, kemudian di reference sebelah kanan, lalu klik di sini, lalu escape ya untuk menetralkan. Kemudian kita pilih dimensionnya, kita buat sebuah parameter baru, namanya adalah lebar profil. Posisinya ada di dimension. Lalu kita oke. Kemudian ini juga perlu kita beri equal ya, sama seperti yang tinggi tadi. Ini kita jadikan equal. Nah, jadi antara kanan sama kiri nanti lebarnya akan sama. Kemudian kita perlu cek lagi. Jadi lebar profil sama tinggi profil ini apakah sudah berjalan dengan benar ya, parameternya apakah ada yang error atau tidak, itu perlu kita cek ya. Di sini ada tinggi profil dan lebar profil, ini kita naikkan ke atas supaya supaya enak dilihat. Mana dari lebar profil, kita turunkan ke bawah. Oke, jadi yang profil kita sejajarkan dengan profil. Lebar profil kita rubah jadi 500, kemudian tinggi profilnya jadi 1500. Kita oke. Kita lihat. Oke, kalau dilihat ini udah benar ya. Jadi batas bawah sama batas atas sudah sama nilainya. Yang kiri sama yang kanan juga besarannya sudah sama ya. Kalau dilihat sudah enak, sudah seimbang. Nah, setelah ini sudah beres, baru kita proses membuat profilnya. Kita menuju ke create lagi, kemudian pakainya yang void form, void sweep. Ya, pakainya void sweep. Di sini kita sketchpad terlebih dahulu. Kita ambil rectangle, kemudian pilih di batas dari ini ya, pilih setiap reference plane-nya, lalu kita kunci supaya nanti kalau ada perubahan di reference plane, ketika parameternya kita ubah-ubah, nanti dia akan ikut ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Setelah itu kita finish edit sketchpad, kemudian kita pilih ini, lalu kita ke modify sweep. Di sini kita edit profile ya. Nah, diarahkan oleh software mau pakai view kiri atau kanan sama saja ya, pilih salah satu, kemudian open view. Nah, kalau di view yang ada di layar saya sekarang itu pintunya berada di posisi kanan ya, ini batas dinding, di sini adalah pintunya. Jadi saya akan menggambar, karena mau mencolok si dinding berarti ya masuk ke area sini posisi gambarnya. Oke, profilnya mungkin untuk sekarang kita bikin yang sederhana, kotak saja. Oke, lalu ini kita kunci ya, ini kita kunci supaya nanti kalau pintunya bergeser, nanti si profilnya juga ikut bergeser. Kemudian nah, untuk yang di bagian dalam ini kita bisa membuat parameter tanpa menggunakan reference plane. Jadi sebenarnya untuk membuat parameter tidak harus selalu pakai reference plane, tetapi sangat disarankan pakai reference plane, sehingga tadi di awal saya menggunakan selalu reference plane untuk dijadikan acuan dari parameter.
Tapi yang di dalam profil ini saya sudah pernah coba pakai reference plane, efeknya error. Jadi mungkin karena ada aturan tersendiri ya untuk profil, sehingga untuk membuat parameternya di sini saya menyarankan tidak pakai reference plane, tetapi langsung pilih garis dari si profilnya. Ya, ini kita klik kiri, oh sorry, ini kita klik kiri lagi, kita klik kiri di sini. Oke, agak dijauhin sedikit nih. Nah, ini kita beri nama parameter lebar cowakan profil. Nah, posisinya di dimension karena nanti kalau kita mau merubah-rubah ininya biar mudah ya. Ini sudah linear 2. Oh, ternyata linear 2 kalau di profil masih cukup besar tulisannya. Kemudian kita bikin yang baru lagi. Sekarang, nah ini jangan sampai salah pilih ya. Kalau di sini kan yang terdeteksi adalah garis pintunya. Kita harus memilih apa namanya, boundary dari si profilnya ya, garis profilnya, jangan garis pintunya. Jadi pilih tab, klik tab lagi. Nah, ini baru muncul itu tulisannya sketch line reference ya. Jadi yang kepilih adalah sketchnya. Kita klik kiri, kemudian klik kiri lagi di sini. Kita klik kiri lagi di bawah, kemudian ini kita tarik, kita edit dulu ini ya. Oke, ini kita tarik ke bawah angkanya, lalu bikin parameter baru, namanya kedalaman profil, kedalaman cowaan profil. Oke, grupnya tetap di dimension. Oke, sekarang kita uji coba ya. Kita perlu uji coba dulu kalau ini nilainya kita rubah bagaimana ya, kedalaman cowaan profil sama lebar cowaan profil. Rubah jadi masing-masing 5. Oke, dia sudah berubah dan tidak ada yang error. Posisi pergeserannya juga bagus ya, dia tidak bergeser keluar karena tadi udah kita kunci. Berarti proses pembuatannya sudah benar. Sekarang pintu itu kan kalau kita membuat profil bukan cuma sisi interior, sisi eksteriornya juga pasti kita buat profilnya. Makanya kita perlu bikin lagi nih rectangle di sisi eksterior dari pintu. Kita klik kiri lagi di sini. Kemudian ini kita kunci ya, seperti sebelumnya. Ini kita kunci. Kemudian kita perlu mengunci yang ini juga. Oke. Kemudian ini kalau kita lihat, kita bisa ikut mengunci menggunakan ini ya, garis yang sudah ada di sini kan parameternya cowakan profil ini ya, ke dalam lebar dari cowakan profil. Kita bisa menggunakan ini juga. Nah, buat kalian yang tidak muncul, misalkan kunci yang tidak muncul ya harus bikin dimension sendiri ya, nanti bikin dimension lagi di sini, terus dijadikan parameter lagi. Oke, sekarang kita buat parameter tambahan. Nah, ini kita perlu bikin dimension dulu. Oke, kemudian ini kita jadikan parameter kedalaman cowaan profil ya. Oke, kalau sudah,
Kita bisa uji coba lagi. Sekarang kita perkecil kembali jadi 4 mili. Oke, terlihat ya. Jadi ini sudah mengikuti parameter yang kita buat. Lalu kita oke. Oke, selanjutnya kita perlu cek kalau misalkan dindingnya pintunya, untuk ketebalan pintu kita kecilkan. Ini kan daun pintunya 3 cm, kita coba jadi 4 cm deh ya, kita perlebar pintunya itu jadi tebalnya 4 cm. Profilnya ngikut apa tidak ya, kita perlu cek. Oke, kelihatan di sini sudah profilnya ngikut posisi dari si pintu ya, berarti kita sudah berhasil membuat si ini ya, profil dari si pintu. Untuk view 3D-nya kalau kita lihat, nah 3D view-nya yang ini masih seperti ini ya, masih berupa garis karena kita belum selesai ini finish edit mode sweep-nya belum kita oke. Sekarang kita oke, maka sudah jadi profil. Di sini pintunya sudah tercoak ya, nah, kelihatan. Terus selanjutnya yang perlu kita siapkan kalau sudah punya profil adalah handle pintunya. Nah, untuk meletakkan handle pintu, kita perlu menyiapkan tambahan lagi reference plane. Jadi karena kalau kita lihat di sini, arah garis ini kan menunjukkan bukaan pintu ya, artinya handle harus berada di sini. Di sini nanti di sisi sini posisi dari engselnya si pintu, sedangkan di sini posisi si handle-nya. Jadi kita perlu membuat parameter untuk mengatur jarak dari si handle itu supaya tidak berubah-ubah. Atau kalau mau kita rubah, dia ngikut sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi pertama, kita perlu taruh sebuah reference plane di sini secara vertikal, kemudian sebuah reference plane secara horizontal di sini. Lalu kita buat sebuah dimension lagi. Ya, klik di reference plane yang baru kita buat, kemudian klik lagi di reference plane yang di lantai. Ini kita jadikan sebuah parameter namanya tinggi handle. Oke. Kemudian kita perlu membuat parameter baru lagi ya, sehingga klik di sini di garis posisi si handle-nya nanti, kemudian batas ujung dari si pintu ya. Ini parameter reference plane dari ujung pintu. Kita klik ke bawah. Ini kita beri nama handle ke kusen. Lalu kita oke. Baru sekarang kita bisa memasukkan handle. Untuk memasukkan handle, kita pilih insert. Lalu ada load family. Di sini pilih folder door, kemudian hardware. Nah, kita pilih yang entry door handle saja. Kemudian kita open. Oke, kalau sudah selesai, kita ke bagian family di project browser, kemudian door. Di sini ada entry door handle ya. Oke, untuk memasukkan handle ini ke dalam proyek ya, ke dalam project ini kita perlu klik ini standar, ini nama dari si handle-nya, kemudian klik kiri tahan ya, klik kiri tahan, terus lepas di
bagian workspace. Nah, di sini ini coret ya, nggak bisa ditaruh di view ini. Kita perlu mengganti view-nya. View yang bisa digunakan itu adalah view level. Di sini kita bisa taruh handle-nya. Kalau kita perhatikan, ini adalah garis yang tadi kita buat ya, reference plane yang kita buat untuk posisi dari si handle-nya. Nah, ini kita klik dulu di sini, kita atur seperti ini dulu, kemudian escape dulu ya, kita escape sampai netral, kemudian pilih lagi handle-nya, lalu edit type, thickness-nya kita perlu rubah karena pintu tadi tebalnya, kalau tidak salah kita jadikan 4 cm kan tadi. Kita oke. Di sini kita geser supaya dia nanti pas posisinya. Oke, ini nggak mau pas dia ya, susah sekali pasinnya. Nah, ini sudah pas. Begitu sudah pas, kita gembok. Oke, sekarang sudah kita gembok. Lanjut ke view interior lagi. Bisa diperhatikan ini posisinya masih di bawah ya. Ini kita klik kiri, tarik ke atas sampai batas kunci, kemudian kita ini perlu kita gembok juga ke bagian sini ya, ke bagian tinggi. Nah, dia ternyata tidak ada opsi untuk mengunci. Opsi menguncinya hanya ada di bagian sini saja. Oke. Setelah seperti ini, kita perlu cek lagi apakah si handle ini akan bergerak sesuai dengan parameter atau tidak ya. Handle kekusannya kan di sini 99,8, kita jadikan 95. Kita apply. Oke. Terlihat ya, tadi sudah bergeser sekitar 3 cm ke arah kiri. Berarti ini sudah mengikuti parameter untuk secara horizontal. Sekarang secara tinggi. Tinggi dari handle-nya kita rubah jadikan 950. Nah, di sini belum terkunci nih. Si handle-nya masih diam di tempat, tidak mengikuti ketinggian dari si reference plane. Jadi kita perlu mengunci ini ya. Cuma ini kenapa tidak muncul opsi kunciannya? Oke, di sini mau nggak mau kita harus sekarang sudah muncul dua-duanya. Ini kita kunci ya. Jadi kedua titik ini harusnya masing-masing punya kunci ya, supaya nanti si handle-nya ini ngikut ke setiap perubahan yang terjadi pada reference plane. Sekarang kita coba, karena dia sudah terkunci di dua sisi, kita coba rubah. Tinggi handle-nya kita coba jadikan 930. Kemudian handle kekusannya kita coba jadi 90. Lalu kita apply. Oke, jadi si handle sudah nurut nih, sudah nurut sama parameter. Berarti sudah berhasil kita membuat parameternya. Oke, ini adalah pintu yang sudah kita buat sejauh ini. Nah, sekarang kita perlu menambahkan material. Ya, materialnya kita klik pintunya, kemudian di bagian properti ada material, kita klik. Sini kita ambil kayu saja ya. Mau kan ini? Oh, ini kita perlu
up ke atas dulu ya, lalu baru klik kiri di situ. Kita sudah punya pintu dengan material mahogany. Sekarang kusennya kita atur juga. Oke. Mahogany juga. Kemudian juga materialnya sudah lengkap. Nah, yang kurang sekarang adalah bukaannya ya, arah bukaan. Kalau kita perhatikan di denah itu kan harusnya ada pintunya seolah-olah dalam posisi terbuka. Ini karena cowakannya ada di bawah, berarti posisi terbukanya ke bawah. Nah, untuk membuatnya kita perlu ke create ya, menu bar create, kemudian model line, kita pakai lagi rectangle, kemudian kita klik di sini. Ini bebas dulu saja. Oke, kalau sudah, sekarang kita align dimension. Kita bikin parameter juga. Parameternya mengikuti lebar pintu, lebar daun pintu. Ini tebal daun pintu ya. Selanjutnya untuk panjang dari ininya kita atur juga mengikuti width ya, widthnya. Nah, di sini widthnya 1000. Oke. Ini kita tarik agak ke bawah. Sekarang kita sudah punya profilnya yang lurus seperti ini untuk pintunya. Kemudian kita buat model line lagi untuk yang lengkungannya ya. Jadi klik kiri di sini, klik kiri lagi di sini, kemudian kita buat garis lengkung. Oke, sekarang udah kita sudah punya ini. Lalu ini juga ini dikunci ya. Kalau ada kunci sebaiknya dikunci, kalau tidak ada ya mau gimana lagi gitu. Sekarang kita coba, ini perlu kita ubah dulu statusnya supaya nanti kalau kita upload itu dia tidak muncul ya. Ini convert line supaya dia jadi symbolic line saja. Oke. Kemudian yang ini juga kita perlu atur supaya handle dan pintu itu tidak muncul di denah. Kita perlu edit di visibility ini ya, visibility graph. Kemudian ini kita uncentang, kemudian ini kita uncentang semua. Lalu oke. Ini kita yes. Handle-nya juga kita pilih. Visibility-nya juga kita uncentang di plan. Kemudian di coarse medium fine juga kita uncentang, lalu kita yes. Oke. Sekarang udah hampir selesai proses pembuatannya. Yang perlu kita tambahkan lagi adalah fitur kontrol ya. Fitur kontrol perlu kita tambahkan di sini yang double horizontal kita taruh di daerah sini. Kemudian double vertikal kita taruh di daerah sini. Oke. Selanjutnya ini kita agak rapikan ya. Nah, kalau sudah, sekarang bisa kita coba upload ke project. Nah, ini kita save dulu. Sekarang kita coba upload ke sebuah project. Oke, di sini kita sudah punya sebuah project ya.
ada sebuah dinding. Sekarang kita coba upload pintu yang sudah kita punya tadi ke project ya. Kita upload ke project 1. Tadi nama projectnya adalah project 1 ya. Kita oke. Menunggu proses upload. Nah, kan kita bisa taruh pintunya di sini. Oke. Kita ganti realistik supaya kelihatan. Oke, di sini sudah kelihatan ya. Kita perlu cek ini kalau di level 1 dia seperti apa. Oke, di sini kelihatan kalau si pintunya masih muncul ya. Kalau masih muncul seperti ini berarti kita perlu edit lagi di ref plan-nya supaya ini tidak muncul di denah di project yang sebelumnya. Itu ternyata kita perlu mengedit di bagian sini. When cut in plane-nya juga perlu di uncentang. Jadi bukan hanya plan saja tetapi juga yang bagian bawah ini juga perlu di uncentang. Kemudian ini juga kita uncentang semua, lalu di OK. Yes. Oke, setelah itu kita save, lalu load into project, kita load lagi. Nah, dia otomatis nanti akan berubah jadi seperti ini ya. Oke, sampai situ untuk video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.